wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal 'arifin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa aghna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi kulli ibadik wa azizan fi uyunihi waj'alna wajihan fid dini wa dunya wal akhirah minal muqarrabin ya kasruna wal ya hasanal fi al qa'iman bil zawal ya mufti adil misal fil haqq wa la tasfu wa la sunnat wa la tasarrufu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahi al azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Babu ma, bermula bab menerangkan doa yaquluhu yang diucapkan oleh musafir akannya doa idza raqiba ketika musafir menaiki dabatahu kendaraannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'ala lakum minal fulki, dan Allah telah menjadikan lakum untuk kamu minal fulki, daripada perahu, wal an'am, dan hewan ternak. Ma sebagai tunggangan tarkabuna yang kalian naiki, yang kalian kendarai. Bitas tahu agar kamu bisa duduk ala zuhurihim, di atas punggungnya. Summa tazkuru, lalu kemudian engkau mengingat nikmat rabbikum, akan nikmat Tuhanmu. Idza stawaitum alaihi, ketika engkau telah duduk alaihi, di atasnya. Wa taqulu, dan engkau berdoa subhanallazi, maha suci zat, sakhara, yang telah menundukkan, lana, bagi kami, haza, tunggangan ini. Wa ma kunna, dan tiadalah kami, lahu, baginya, nya kendaraan, mukrinina, di antara orang-orang yang bisa menguasainya. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ila rabbina, kepada Tuhan kami, lamun qalibun, adalah hamba-hamba yang kembali kepada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 14, yang mana di situ Allah telah menjadikan buat kita perahu, kendaraan, wal an'am, dan juga hewan yang bisa kita tunggangi. Dan ketika kita duduk di atas punggungnya, kemudian di saat itu kata Allah, andai kamu mengingat nikmat dari Tuhanmu ketika engkau berada di atasnya, maka ucapkanlah subhanallazi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami, dan tiadalah kami bagi kendaraan ini bisa menguasainya.
Jadi semuanya tunduk dan patuh atas kehendak Allah. Memang kita sebagai katakanlah misalkan kita sebagai sopirnya, akan tetapi pada hakikatnya yang menundukkan daripada alat transportasi yang kita gunakan itu adalah Allah SWT. Jadi kalau zaman dingin bukan perahu, ya kalau sekarang ini kan kapal. Zaman dingin alat transportasinya unta, kuda. Nah zaman ini ya motor, mobil dan lain sebagainya. Maka di saat kita menaiki kendaraan dianjurkan untuk membaca doa ini. Insya Allah akan dijaga oleh Allah selama kita berkendara. Kalaupun seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan, insya Allah itu cuma sebatas tembe, tidak sampai luka parahnya. Makanya setiap kali kalau seandainya kita keluar rumah, ya baca doa keluar rumah. Begitu naik kendaraan langsunglah baca subhanallazi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Ini badal doa yang diajarkan di saat kita masih TPA. Biasanya doa naik kendaraan, keluar rumah itu kan doa-doa yang sederhana. Tapi sebenarnya ini sumbernya langsung dari hadis Rasulullah, bahkan langsung dari firman Allah. Kalau diamalkan ya insya Allah ada skillnya, ada keistimewaan tersendiri yang akan kita peroleh kalau andainya kita istiqomah di dalam mengamalkannya. Warawaina dan telah kami riwayatkan fi kutubi Abi Dauda, di dalam kitab-kitabnya Imam Abu Daud wa Turmuzi dan Imam Turmuzi wa Nasai dan Imam Nasai bil asanidi dengan beberapa sanad as-sahihati yang sahih. An Ali bin Rabi'ah, dari sahabat Ali bin Rabi'ah qala, berkata Ali, syahidku, aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib, aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu utia bidabbatin, ketika didatangkan padanya bidabbatin, tunggangan, liyarkibaha, agar supaya beliau menungganginya, mengendarainya. Walamma wadu'a, maka ketika Sayyidina Ali meletakkan, apa yang diletakkan, rijlahu, kakinya, firrikabi, pada apa rikab ni di tempat duduk kita, tempat naruh kaki. Tempat naruh kaki pada kendaraannya, pada kalau tempat duduknya itu apa namanya, pelana ya. Nah kalau kakinya, naruh kaki. Nah ketika beliau meletakkan kakinya, qala, apa yang beliau katakan, bismillah. Falamma istawa, dan ketika beliau telah duduk, ala zohriha, pada punggungnya dabbah, zaman dingin ya untolah taruhnya. Ketika beliau sudah berada di atas punggung unta, ya dabbah tadi, qala, maka beliau pun berucap alhamdulillah. Summa qala, lalu kemudian beliau pun berdoa, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Begitu naik, ketika naruh ke kaki baca bismillah, ketika sudah duduk baca alhamdulillah, setelah itu baru baca
Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sumakol, lalu kemudian beliau pun berucap Alhamdulillah salah samarat sebanyak 3 kali. Sumakol, kemudian beliau berucap lagi Allahu Akbar takbir salah samarat sebanyak 3 kali. Sumakol, lalu kemudian beliau berucap lagi Subhanaka, Maha suci engkau, ini sesungguhnya aku zalamtu, telah menzalimi nafsi diriku. Faghfir, oleh karena itu ampunilah li aku, innahu sesungguhnya Allah, sesungguhnya engkau la yaghfiru, tidak ada yang mengampuni az-dzunuba dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Summa dohika, setelah berucap doa tadi, lalu kemudian beliau tertawa. Tertawanya itu bukan kakak kikik, tapi maksudnya tertawa mesem, tertawa tersenyum. Wakilah, maka dikatakan, ditanyakan, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Ingat, kalau ada ya nida, maka apabila ada 2 isim yang digabungkan, yang pertama Amir, yang kedua Al-Mu'minin, maka itu namanya tarkib apa? 2 kalimat jadi 1. 2 kalimat isim yang digabungkan jadi 1 namanya apa? Tarkib idhofah. Yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Mudhof ilaih selamanya majrur, selamanya dijerkan mukminin. Tandanya ialah ya dan nun. Nah, sementara mudhofnya itu tergantung amil yang memasukinya. Kalau yang memasukinya amil nawasib yaitu ya, maka dibaca fathah, ya Amirul Mukminin. Tapi kalau seandainya tidak kasih amil sekali, sama sekali tidak ada yang memasukinya, Amirul Mukminin. Contoh baca Rasulullah. Ketika dimasuki kalimat ya, maka ya Rasulullah. Ya Nurul Aini. Tapi kalau tidak kasih amil yang memasukinya, ya dibaca rofa marfu. Rumah Rasulullah Nurul Aini, Malikul Mulki, Zul Jalali wal Ikram. Itu kalau dia berupa asmaul khamsah. Wahai Amirul Mukminin, min ayyi syai'in, dari mana sesuatu dohikta yang membuat engkau tertawa? Apa dia yang buat engkau tertawa? Kala, beliau pun menjawab, ra'aitu, aku pernah melihat. Siapa yang melihat? An-Nabiyya. Itu menjadi maf'ul, maksudnya dibaca fathah. Ra'aitun Nabiyya. Cek. Aku melihat, siapa yang dilihat? Nabi. Tiap objek pasti dibaca nasab fathah. Ra'aitu an-Nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat beliau kenapa? Fi'la mislama fa'altu, melakukan hal yang sama seperti aku lakukan. Summa dahik, lalu kemudian beliau pun tertawa. Aku melakukan hal seperti ini ya karena aku melihat Rasulullah dia seperti ini, melakukan hal seperti ini. Lalu kemudian beliau tertawa. Wakultu, maka aku pun bertanya, sebagaimana engkau bertanya kepadaku, maka aku pun juga pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dohikta, apa yang membuat engkau tertawa? Qala, beliau menjawab, inna rabbaka. Inna rabbaka. Kenapa dibaca robba? Karena kemasukan inna. Inna termasuk amil nawasib. Innallaha. Setiap kalimat isim kemasukan kalimat inna, maka dia dibaca fathah. Stop.
Kalau dia berupa isim mufrad. Inna rabba, innallaha. Tak boleh dia dibaca inna rabbi, tak boleh dibaca inna rabbu, tak boleh karena kemasukan inna. Tapi ketika dia kemasukan huruf jar, bi rabbi, bi rasuli, setelah kemasukan inna maka rabba dibaca fathah. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu subhanahu wa ta'ala itu ya'jabu, heran, kagum, min abdihi, dari hambanya, iza qala, ketika dia berdoa, ighfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya'lamu, Allah mengetahui annahu, bahwasanya ia la yaghfiru dzunuba, tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosa ghairi, selain aku, kata Allah. Hadza lafzu riwayat Abi Dawud. Lafaz matanya hadis ini riwayatnya Abu Dawud. Qala At-Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasan. Hadis ini berpredikat hasan. Wafi ba'di nusakhi, bahkan pada sebagian naskah hasanun sahih. Nah, terserah, kalau kamu nak pakai yang sikat ya cukup baca bismillah, subhanallah, subhana lazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau seandainya nak dibaca lengkap pecah Sayyidina Ali tadi ya seperti itu. Setelah baca itu, baca takbir, terus baca apa? Tahmid, terus kemudian baca subhana inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Warwaina, dan telah kami riwayatkan fi sahihi Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, fi kitabil manasik, pada pelajaran kitab manasik, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah. Nah, ini kemasukan anna lagi, anna Rasulullah, bukan Rasulullah tapi Rasulullah. Nah, kemasukan anna inna. Karena adalah ia Rasulullah izastawa, ketika dia duduk ala ba'irihi, di atas ontanya, kharijan, ketika beliau hendak keluar, ila safarin, hendak mengadakan perjalanan. Kabbaro, jawabnya iza. Iza itu huruf syarat, maka pasti ada jawab. Kabbaro, maka, kalau maka itu berarti jawab, maka dia bertakbir salasan, sebanyak 3 kali. Sumaqal, lalu kemudian beliau pun berucap subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kalau menurut riwayatnya Imam Abdullah bin Umar. Apalah yang beliau baca? Allahumma ya Allah, inna, sesungguhnya aku nas'alu, kami memohonkah kepadamu ya Allah, fi safarina, di dalam perjalanan kami, hazal birra, perjalanan ini yang penuh dengan kebaikan, wa taqwa, dan takwa, wa minal amali, dan dari perbuatan ma tarda, wa minal amali ma, dan dari perbuatan yang engkau ridhai. Allahumma ya Allah, hawwin, mudahkanlah, alaina, terhadap kami, safarona, perjalanan kami, haza, perjalanan kami ini, watwi, dan dekatkanlah, anna, terhadap kami, bu'dahu, jauhnya safar. Jadi meskipun perjalanan jauh, akan tetapi dikarenakan dengan doa seakan-akan perjalanan jauh itu seolah-olah dekat. Allahumma ya Allah, anta, engkau adalah as-sahibu, zat yang menjadi sahabat, yang menemani safari, di dalam perjalanan, wal khalifatu, dan engkau sebagai pengganti,
fil ahli pada keluarga yang kami tinggalkan. Kami pergi ya Allah, kami mohon Engkau jadikan kami sebagai pengganti. Engkau itu sebagai pengganti kami ya Allah, untuk menjaga mereka yang kami tinggalkan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu min wa'sa'is safar, dari beratnya perjalanan. Dalam perjalanan jauh itu kan jenuh ya, penuh dengan kejenuhan, penuh dengan kesulitan, kepayahan, apalagi kalau zaman dingin, jarak ditempuh yang sangat jauh. Belum lagi bekal yang dibawa. Kalau sekarang taruhlah mungkin kalau ada duit pajak langsung naik pesawat, barang-barang diduduk di Bekasi. Tapi kalau perjalanan jauh menggunakan motor ya lumayan, ada anginan kalau tidak tahan. Wakab batil mandor, dan buruknya pemandangan. Aku berlindung kepadamu dari buruknya pemandangan. Wasu'il manqalibi, dan buruknya tempat kembali fil mali, pada harta yang ditinggalkan, wal ahli, dan keluarga yang ditinggalkan. Wa idza raja'a, dan ketika beliau Rasulullah SAW kembali, qalahunna, maka beliau pun berucap demikian. Ketika beliau pergi ya doanya macam ini, pas tak balik lagi juga doanya seperti ini. Akan tetapi wazada fihina, beliau menambahkan fihi di dalam doa yang tadi, aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina habidun. Aibuna, kami kembali, ta'ibuna, kami bertaubat, abiduna, kami menghambakan diri, li rabbina, kepada Tuhan kami, hamiduna, kami memuji. Hadza lafzu riwayat Muslim. Matan hadis ini adalah lafaz redaksinya riwayat Imam. Zada menambahkan Abu Bakar fi riwayatihi, di dalam riwayat beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushu, dan pasukan perang beliau, iza alau as-sanaya, ketika beliau berjalan di dataran yang tinggi, kabbaru, maka beliau bertakbir. Wa iza habitu, dan ketika beliau dan para pasukan perang ini tadi berjalan menurun, kalau ketika naik dataran tinggi mereka bertakbir, dan di saat jalan menurun mereka sabbihu, bertasbih. Wariwayna, dan kami riwayatkan maknanya hadis min riwayati jama'atin, dari riwayat jamaah minas sahabati, daripada para sahabat, aidon, sebagaimana hadis yang sebelumnya, marfu'an. Hadis ini marfu itu maksudnya apa? Langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad. Ada istilah hadis itu marfu. Kalau marfu itu hadis yang langsung disandarkan ke Nabi Muhammad. Hadis mauquf, hadis yang langsung disandarkan kepada sahabat. Marfu, hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Jadi tanpa menyebutkan sanad yang lengkap. Waraina, dan telah kami riwayatkan fi sahih Muslim, di dalam hadis sahih Muslim, an Abdullah bin Surjis radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah bin Surjis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza safara, ketika beliau bersafar, dia ta'awwazu, beliau memohon perlindungan, min wasa'is safar, min wa'sa'is safar, dari beratnya perjalanan, wa qabbatil manqalib, dan dari buruknya tempat kembali, wal hauri, dan dari kebengkokan, ba'dal kauni, setelah berada di jalan yang lurus.
wa da'watil mazlum, dan dari doanya orang-orang yang dizalimi, wa su'il manzor, dan jeleknya pandangan fil ahli pada keluarga yang ditinggalkan, wal mali, dan harta. Waroina, dan telah kami riwayatkan pula fi kitab Tirmizi, kalau tadi di dalam kitab Sahih Muslim, dan sekarang di dalam kitabnya Imam Tirmizi. Wa kitab Ibnu Majah, kitabnya Imam Ibnu Majah, bil asanidi, dengan beberapa sanad as-sahihati yang sahih, an Abdullah bin Sirkis, dari sahabat Abdullah bin Sirkis, redaksinya cak ini, radhiyallahu an, qala, berkata Abdullah bin Sirkis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza safar, ketika beliau bersafar, yaqul, beliau berdoa, Allahumma antas sahibu fis safar, wahai Allah, engkau adalah sahib, teman, fis safari, di dalam perjalanan, wal khalifatu, dan engkau adalah pengganti, fil ahli, di dalam keluarga yang ditinggalkan. Allahumma, ya Allah, ini aku a'udzu, berlindung bika kepadamu, min wasa'is safar, dari buruknya, dari beratnya perjalanan, wa qabbatil manqalibi, dan dari buruknya tempat kembali, wa min da'watil mazlum, dan dari doanya orang yang terzalimi, wa min su'il manzor, dan dari jeleknya pandangan, fil ahli, pada keluarga, wal mali, dan harta. Qala, berkata At-Tirmizi, Imam Tirmizi, hadisnya ini hasan dan juga sahih. Qala, berkata Imam Tirmizi, wa yarwiya, dan hadis ini diriwayatkan al-khawr ba'dal qawri, bukan ba'dal qawni, tapi ba'dal qawri, dengan menggunakan ra. Aidon, sama seperti hadis yang tadi. Kalau tadi kan al-hur ba'dal qawni, al-hawru ba'dal, wal hawri ba'dal qawni. Nah, dalam riwayat yang lain ada wal hawri ba'dal qawri, dengan menggunakan ra. Yakni maksud kami yarwiya al-qawmu bin nun wal qawru bir ra. Dapat qaunun dengan menggunakan nun, wal qawr dengan menggunakan ra. Qala At-Tirmizi, maka Imam Tirmizi pun berkata, wa kilahuma lahu wajhun. Setiap dari dua redaksi tadi, lahu, mempunyai, tiap-tiapnya itu mempunyai wajhun, makna. Qala, berkata Imam Tirmizi, yuqalu, dikatakan, maksud al-hawru ba'dal qauni atau al-hawru ba'dal qawri, maksudnya adalah ar-ruju' minal iman ila kufri, kembali dari iman kepada kekufuran. Lindungi kami ya Allah, setelah kami beriman jangan sampai balik lagi ke kufur. Au minat ta'ati, lindungi kami ya Allah dari taat, ilal maksiat, kembali untuk bermaksiat. Innama ya'ni, sesungguhnya maksudnya adalah ar-ruju' min syai' ila syai'in minasyar, yaitu kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang buruk. Lindungi kami dari sesuatu yang awalnya kami bagus kok kembali kepada hal yang Hadza kalamut Tirmizi, ini adalah perkataannya Imam Tirmizi. Wa kaza qala, dan demikian juga ada yang mengatakan ghairuhu, selain daripada Imam Tirmizi, minal ulama'i, daripada para ulama hadis, maknahu birra wa nun, makna dengan menggunakan ra dan nun, jami'an segala keseluruhan, maksudnya ar-ruju' minal istiqomah, kembali dari istiqomah, awi ziyada ilan naqsi. Jangan sampai kami mendapatkan istiqomah lalu kemudian kembali lagi jadi tidak istiqomah. Yang awalnya kami mendapatkan tambahan rahmat, ila nafsi, kemudian menuju kurangnya, sampai macam itu ya Allah. Faqalu, maka
Para rawi berkata, riwayatul ra makhuzatun, riwayat dengan menggunakan ra qaur makhuzatun diambil min takwiril imamah, dari kalimat takwiril imamah. Wa yaitu lafzuha wa jam'uha, maksudnya mengumpulkan. Wa riwayatun nun, sementara riwayat dengan menggunakan nun ma'khuzatun minal kauni, yang diambil dari lafaz kauni, masdarun kana, adalah bentuk masdar dari kana yang kunu kaunan. Iza wajada wastaqara, ketika ada wastaqara, tetap akan adanya. Kultu, maka di sini aku berkomentar, kata Imam Nawawi, riwayatun nun aksar, riwayat dengan menggunakan nun al-qaul itu lebih banyak. Wahia aksaru usuli sahih Muslim, dan ini lebih banyak dasarnya daripada sahih Muslim. Balhiya al-masyhur, bahkan riwayat yang menggunakan nun ini sudah masyhur, lebih terkenal. Wal wa'sa, maksud dari kalimat wa'sa us-safar, dapat wa'sa bi fathil waw, dengan di fathah huruf wawnya, wa iskanil ain, dan disukun ainnya, wa bisai, dan dengan menggunakan sa'al musallasati yang diberi 3 titik, wa bil ma'di, dan dengan dibaca panjang. Wa'sa ya asyiddah, maknanya syiddah, syiddah itu artinya berat. Wal katbat, adapun kapat bi fathil kaf, dengan di fathah huruf kafnya, wabil maddi, dan dengan dipanjangkan, wa taghayyurun nafsi, berubahnya nafs, apa diri, ya, keadaan diri, min huznin, semisal dikarenakan sedih, wa nahwihi, dan semisalnya sedih, gundah, risau, khawatir, gitu. Wal manqalib, sedangkan lafaz manqalib itu bermakna al-marji, marji artinya tempat kembali. Babu ma, bab menerangkan doa yaqulu, yang diucapkan iza raqiba, ketika seseorang menaiki safinatan, perahu kapal. Kalau tadi kan doa yang dilakukan dibaca di saat kita menaiki kendaraan darat. Nah, sekarang kalau seandainya kita menaiki kendaraan yang berjalan di laut atau di air, atau bisa juga di udara. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa qala, berkatalah dia Nabi Nuh, irkabu, naiklah kalian semua. Maksudnya yang para umat atau kaumnya Nabi Nuh, ya, yang beriman pada Allah, disuruh naik ke kapal yang telah dibuat oleh beliau, karena kata beliau akan terjadi banjir bandang. Maka beliau membuat perahu, diperintah oleh Allah untuk membuat perahu yang besar sehingga bisa menampung kaumnya yang beriman. Nah, tetapi meskipun beliau seorang nabi, ada anaknya sih kok yang tidak galak elok, tidak beriman dengan abahnya. Siapa anaknya Nabi Nuh? Hah? Siapa? Kan'an. Nah, Nabi lagi baca durhaka. Fiha, pada safina, bismillah, dengan menyebut nama Allah, majreha. Nah, itu tulisannya majreha. Asalnya itu majroha, ditulis dengan harokat fathah, tapi cara membacanya imalah, majreha. Dalam Al-Quran cuma di ayat Hud ayat 41. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Qala Allah Ta'ala wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun, dan Allah telah menjadikan untukmu daripada
perahu, wal an'ami dan hewan ternak sebagai kendaraan yang bisa engkau naiki. Wa rawaina dan kami riwayatkan fi kitab Ibnu Sina an Husain bin Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanun li ummati. Keselamatan bagi umatku minal gharqi dari tenggelam. Idza raqibu ketika umatku menaiki menaiki kendaraan, dia bisa selamat ayakula ketika dia mengucapkan bismillahi majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah majreha ketika safinah berlayar, wa mursaha dan ketika ia berlabuh. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku la ghafurur rahim, sungguh benar-benar zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa ma qadarullahu haqqa qadri, dan tiadalah mereka itu mampu dengan haqqa qadri, sesuai dengan kemampuannya. Az-Zumar ayat 67. Qala al-musannif rahimahullah hakaza huwa fi nusahi. Hadis ini pada sebagian redaksi hadis iza raqibu lam yakul as-safina. Dalam sebagian hadis itu tidak disebutkan kalimat safina, lam yakul, maksudnya ketika kamu naik apa itu tidak disebutkan dalam sebagian hadis. Qala Asyuti, berkata Imam Syuti fi Tuhfatul Abrar, di dalam kitab Tuhfatul Abrar bi Nukatil Azkar. Qala Al-Hafidz akhrajahu, telah mengeluarkan hadis ini Ibnu Marduweh fi tafsir, di dalam tafsirnya. Qala, berkata Ibnu Marduweh fihi, di dalam tafsir, idza raqiba as-safina, ketika seseorang menaiki perahu. Wa inda Tabrani, namun di sisi Imam Tabrani fi ihda riwayat ini, pada salah satu dua riwayat, iza raqibus safina. Fil ukhra, pada riwayat yang lain, iza raqibul fulka. Fulka sama safina itu sama maknanya perahu, kapal. Wa ka'anna syekh, seakan-akan syekh, maksudnya di sini Imam Nawawi, arada kitab Ibnu Sunni. Beliau lebih menghendaki riwayat yang ada di dalam kitab Ibnu Sina. Kalau di dalam riwayat yang Ibnu Sina kan cuma sebatas iza raqibu, jika engkau menaiki. Kan disebut, tidak disebutkan apa yang dinaiki, kendaraan apa. Tapi kalau di dalam kitab hadisnya apa tadi, Imam Tabrani, ada dua riwayat, yang satu dengan naik safina, yang satu lagi dengan naik fulki. Apa maknanya kapal? Jadi doanya ketika kita naik kapal, kendaraan yang ada di laut, bahkan ada sebagian ulama mengatakan juga harus diajukan ketika berada di udara. Bismillahi majreha wa mursaha, inna Rabbi la ghafurur rahim. Kalau yang tadi kan kendaraan darat, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bab istihbab doa fi safar, bab nerangkeun dianjurkannya berdoa ketika berada di perjalanan. Perwaina kami riwayatkan fi kutubi Abi Dauda, di dalam kitab-kitabnya Imam Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadisnya riwayat an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'watin mustajabat. Ada 3 doa yang diijabah, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada 3 doa yang diijabah, bahkan tidak diragukan lagi. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang berpergian. Wa da'watul walid, dan doanya orang tua ala waladihi, terhadap anaknya. Doa orang yang berpergian, doanya orang yang terzalimi, doanya orang tua kepada anak. Tajam.
Qala At-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadis hasan wa laisa fi riwayati Abi Dauda ala waladihi. Akan tetapi pada riwayatnya Imam Abu Daud tidak ada kalimat ala waladihi, cuma dakwatul walid. Babu takbiril musafir Allah.